Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda yang soli dan solihah? Bunda harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini kita belajar tema 6, cita-citaku subtema 1, aku dan cita-citaku pembelajaran 3. Jangan lupa sebelum belajar kita membaca doa terlebih dahulu ya. Baik, di sini Bunda ada sebuah cerita yang berjudul tentang peternak muda dari Malang. Silahkan Ananda baca dan cermati ya hingga akhir. Baik, setelah tadi kalian membaca ceritanya, di sini Bunda ada pertanyaan. Siapakah Triyono? Jadi Triyono adalah seorang pengusaha muda yang memulai usia sejak lulus kuliah. Selanjutnya, apa saja yang telah dilakukannya untuk menjadi pengusaha? Triyono memulai usaha dari ternak bebek, kemudian dikembangkan ke ternak kambing, sapi, ayam dengan menghimpun dukungan dari teman-teman kuliahnya. Selanjutnya, kendala apa saja yang dihadapinya? Nah, kendala yang dihadapi Triyono adalah modal dan lahan yang kurang memadai, namun Triyono tidak patah semangat untuk menjalankan usahanya. Selanjutnya, apakah mimpinya? Dia bermimpi bisa memenuhi pasokan daging sapi di Jakarta yang saat ini masih impor dari luar negeri. Oke, dari kisah Triyono kita dapat mengetahui bahwa beternak merupakan kegiatan mengembangbiakan hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hewan ternak adalah hewan yang dipelihara manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hasil hewan ternak yang dapat dimanfaatkan berupa telur, daging, susu, dan kulitnya. Pemanfaatan tersebut tergantung jenis ternaknya. Adakah kegiatan beternak di sekitar tempat tinggalmu? Oke, nah di sini Bunda ada gambar contoh peternakan yang sering sekali kita temui ya. Banyak sekali sepertinya. Ini ada peternakan ayam yang gambar pertama, yang gambar kedua ada peternakan sapi. Nah, peternakan ayam itu dipelihara dan dimanfaatkan manusia untuk menghasilkan telur dan daging. Sedangkan untuk peternakan sapi dipelihara dan dimanfaatkan manusia untuk menghasilkan susu dan daging. Dimanfaatkan petani juga untuk membajak sawah. Tentu kalian sering sekali ya melihat di sawah-sawah yang bajak pasti sapi. Oke, selanjutnya di sini ada gambar bebek dan gambar kambing. Bebek dipelihara dan dimanfaatkan manusia untuk menghasilkan telur dan daging. Sedangkan kambing dipelihara dan dimanfaatkan manusia untuk menghasilkan susu, kulit, dan daging. Jadi hampir sama ya dengan tadi si kerbau. Oke, hewan-hewan tersebut dipelihara oleh manusia dan dimanfaatkan manusia sesuai dengan tujuannya. Para peternak berusaha agar hasil peternakannya memiliki kualitas yang terbaik. Keahlian apa saja yang dibutuhkan agar usaha peternakan dapat menghasilkan hewan ternak yang berkualitas? Ada yang tahu? Oke, jadi kalian yang dibutuhkan yang pertama adalah keahlian memilih bibit ternak yang berkualitas. Maksudnya adalah ketika kalian ingin beternak ayam misalnya, ya pilih bibit ayamnya yang berkualitas gitu, yang baik, yang sehat indukannya ya. Yang kedua, keahlian dalam perawatan hewan ternak. Yang ketiga, keahlian dalam penyediaan kandang yang sesuai dengan kebutuhan hewan ternak. Yang keempat, keahlian dalam menjaga kebersihan hewan ternak. Yang kelima, keahlian dalam menyediakan pakan berkualitas bagi hewan ternak. Yang keenam, keahlian dalam teknik pengembangbiakan hewan ternak. Selain beternak, kegiatan pertanian juga merupakan kegiatan yang paling banyak dilakukan masyarakat Indonesia sebagai negara agraris. Indonesia memiliki lingkungan alam yang mendukung tumbuhnya aneka jenis tanaman pertanian. Kondisi tersebut menghasilkan produk pertanian dengan kualitas terbaik.
Oke, di sini Bunda ada beberapa gambar sayuran dan buah-buahan ya. Ada mangga, apel, brokoli, wortel, dan kembang kol. Nah, tumbuh-tumbuhan ini dapat tumbuh subur jika dirawat dengan baik. Selain perawatan, tumbuhan juga memerlukan lingkungan yang sesuai. Menurutmu, di lingkungan seperti apakah pohon apel dan mangga dapat tumbuh dengan subur? Di lingkungan seperti apakah sayuran brokoli, wortel, dan kol dapat tumbuh dengan subur? Ada yang tahu? Jadi kalau untuk sayuran agar dapat tumbuh dengan subur biasanya ditanam di daerah pegunungan yang memang cuacanya agak dingin gitu ya, tidak panas. Nah, itu pasti menunjang sekali untuk sayuran tumbuh dengan subur dan baik. Gitu anak-anak. Nah, di sini Bunda ada peta konsep. Jadi peta konsep adalah gambar yang menghubungkan satu ide utama dengan ide-ide pendukung lainnya. Gitu. Peta konsep dapat digunakan untuk menyajikan ringkasan suatu bacaan dengan menggunakan bagan atau diagram. Nah, di sini contohnya peta konsep yang Bunda tampilkan ya. Ini di tengah-tengah ada lingkungan yang dibutuhkan tanaman. Itu apa saja? Nah, yang pertama ada suhu. Jadi, lingkungan yang dibutuhkan tanaman adalah suhu. Terus ada juga nutrisi, terus ada juga air, ada juga cahaya, tanah, dan kelembapan. Jadi mereka saling sangkut paut gitu. Oke, setelah kalian mengetahui lingkungan yang dibutuhkan tanaman, di sini Bunda akan menjelaskan tentang Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dengan kondisi alam yang berbeda-beda. Perbedaan lingkungan alam itu menyebabkan perbedaan potensi sumber daya alam dan kegiatan penduduk. Sumber daya alam ada berbagai macam. Ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui, tetapi ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui juga. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali dalam waktu tidak lama. Tumbuhan dan hewan termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kita dapat menghasilkan kembali tumbuhan dan hewan yang dimanfaatkan. Kemudian, tumbuhan dapat dihasilkan melalui usaha pertanian. Hewan dapat dihasilkan melalui usaha peternakan. Nah, di sini Bunda ada bagan ya. Lingkungan daerah tempat tinggal, contohnya pegunungan. Nah, potensi sumber daya alamnya apa? Yang bisa kita tanam tuh apa? Jadi di pegunungan itu biasanya yang bisa ditanam adalah kopi, teh, dan karet. Dan masih banyak yang lainnya ya. Terus mata pencaharian atau pekerjaan penduduk tentunya pekebun, petani, dan peternak. Begitupun dengan dataran rendah kayak palawija, kelapa sawit, tebu. Terus mata pencahariannya petani, pedagang, dan buruh. Begitu juga dengan lingkungan daerah tempat tinggal yang ada di pantai. Itu kayak potensi sumber daya alamnya itu ada ikan, rumput laut, garam, hutan, dan masih banyak yang lainnya. Nah, tentu untuk mata pencahariannya itu ada nelayan, pengrajin garam, dan petambak. Oke, tadi kita sudah mempelajari materi tentang sumber daya alam ataupun yang berkaitan dengan alam. Nah, di sini Bunda sajikan dalam bentuk puisi yang berjudul Hidupku Penuh Warna. Silakan Ananda baca dan simak ya. Bukit-bukit itu membiru dari jauh. Laut itu pun membiru dari jauh. Mereka terlihat sama. Walaupun berbeda, keduanya indah. Keduanya mempesona. Walaupun berbeda, keduanya tak terpisah. Aku, kamu dan kalian, cita-cita kita mungkin berbeda. Bukan siapa yang berlebih, tapi kita akan bersama meraihnya. Hidupku penuh warna, seperti pelangi di bawah langit. Berbeda itu indah, yang membuat kita bersyukur pada Ilahi.
Oke, tadi kalian sudah mendengarkan Bunda membacakan puisi ya. Di sini Bunda ada pertanyaan. Apa judul puisi tersebut? Siapakah pengarangnya? Judul puisi di atas adalah Hidup Penuh Warna dan karya D. Caritas. Kemudian, apakah yang kamu bayangkan ketika kamu membacakan judul puisi tersebut? Nah, apa yang kalian bayangin sebelum Bunda tadi bacain puisi? Nah, iya. Jadi, saya membayangkan keanekaragaman dalam kehidupan. Makanya tadi dinamakan langit ya. Gitu. Menurutmu apakah isi puisi tersebut? Menurut saya, isi dari puisi tersebut adalah cita-cita yang beragam yang dapat diraih jika ada kebersamaan. Berapakah jumlah bait dalam puisi tersebut? Jumlah bait puisi di atas adalah 4 bait. Gitu. Oke, berapakah jumlah baris dalam puisi tersebut? Jadi, jumlah baris dalam tiap bait puisi di atas adalah 4 baris. Oke, masalah bait, pertanyaan yang tadi, ini Bunda kasih simulasi. Jadi bait itu tulisan dari bukit sampai walaupun ya, itu hitungannya 1 bait. Jadi 1 bait terdiri dari 4 baris. Nah, ini yang bertanda merah itu namanya rima. Rima adalah bunyi vokal yang terdapat pada akhir baris. Jadi kayak di sini, bukit-bukit itu membiru dari jauh. Bawahnya juga, laut itu membiru dari jauh. Mereka terlihat sama walaupun berbeda. Jadi di sini dinamakan dengan rima pasang karena yang barisan 2 di atas itu jauh sama jauh. Berarti kan UU AA. Nah, begitupun sama dengan yang di bait kedua, yaitu keduanya indah. Keduanya mempesona walaupun berbeda, keduanya tak terpisah. Berarti namanya adalah rima terus karena bunyi vokalnya adalah A, 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 A. Indah, mempesona, berbeda, tak terpisah. Gitu ya nak ya. Baiklah, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.